Semua Bapak Ibu terkasih, yuk bersama-sama kita bersyukur memuji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Hore, 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 hore. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin, diperkenan ya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, 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 amin. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ketika Bapak Ibu jatuh, bukan Tuhan setuju dengan kelemahan kita, tapi Dia beri kesempatan dan Dia berikan cara bagaimana kita bisa bangkit kembali dan menerima kemenangan yang Dia sediakan bagi orang yang percaya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Hore, 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 hore. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, 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 amin. Apabila saya jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, 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 amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila mereka jatuh, tak sampai tergeletak, ada tangan Tuhan Yesus setia menopang. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangan mereka. Amin, 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 amin. Apabila mereka jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, 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 amin. Sebab Tuhan menopang tanganku, tanganmu, tangan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus menopang dengan setia. Amin. Yes. Halo semuanya, hari yang baru, sukacita, semangat yang baru, rahmat Tuhan baru, kasih setianya seperti embun di pagi hari, tidak pernah terlambat untuk menyapa dan menyediakan terang, cahaya, kehidupan yang baik bagi setiap kita.
Halo Bapak Melki, halo Vena, Elira, wah rame, Meti, Pauline, halo Bapak Ronald Silalahi, dan banyak ini ada ribuan orang yang sama-sama kita memuji Tuhan. Tentu yakin pasti deh, karena semua kita atau ribuan orang ini mengalami, merasakan, menerima kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, firman Tuhan. Makasih di Facebook buat kiriman bintangnya. Wah, banyak banget. Kiriman bintang ini adalah gift, hadiah berkat Tuhan lewat saudara-saudara, dan ini juga bisa menunjang kehidupan hamba Tuhan ataupun mendukung pelayanan yang Tuhan percayakan kami kerjakan hari-hari ini. Ya, puji Tuhan, tetap beribadah, dan kami juga terus sebagai manusia biasa berdoa dan juga sambil melakukan upaya-upaya terakhir apa yang bisa kita lakukan. Kenapa bilang terakhir? Karena ini sudah cukup lama, sudah 3 bulanan ya, kita tidak diperbolehkan menggunakan geraha YHS untuk beribadah. Tapi sebagai manusia kita berdoa dan ada upaya-upaya terakhir. Maksudnya adalah ya kalau Tuhan berkehendak jadilah, kalau tidak ya kita belajar tabah menjalani, ya belajar untuk juga kita peka dengar apa maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang pasti seperti pujian tadi berkata, apabila orang benar jatuh tidak sampai tergeletak. Amin. Ketika ada orang benar jatuh, Tuhan menopang, bukan Tuhan setuju dengan kejatuhannya, bukan Tuhan setuju dengan pelanggarannya, bukan Tuhan setuju dengan kejahatan atau dosa-dosa, tidak. Tetapi Tuhan kasih kesempatan setiap orang, termasuk orang berdosa, termasuk orang yang belum mengenal Dia, apalagi orang yang sudah dibenarkan oleh Dia. Tuhan Yesus, amin. Dia berikan kesempatan untuk bangkit kembali. Dia berikan kesempatan, Dia berikan cara, Dia tawarkan tangannya supaya mereka disembuhkan dari sakit hati kah, sakit jiwa kah, sakit pikiran kah, sakit tubuh kah. Tuhan ketika ada orang lemah dan dia jatuh dalam keadaan berdosa, Tuhan tidak setuju dengan dosanya. Tapi Tuhan beri kesempatan untuk setiap orang bangkit kembali. Itulah Tuhan Yesus yang saya beritakan. Sehingga saya bersyukur banget hari-hari ini Tuhan pakai orang-orang biasa untuk menyatakan karyanya, mujizatnya yang nyata, sehingga banyak orang terberkati dan orang-orang tidak dapat menyangkal kuasa Tuhan sampai hari ini. Kita percaya, kita melihat, kita merasakan, kita menerimanya. Maka saudara-saudara, saya akan share hari ini nyata mujizat Tuhan, mencolok bahkan membuat orang tidak dapat menyangkalnya. Artinya membuat orang akhirnya hatinya terbuka dan menerima Tuhan Yesus. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkau sungguh sangat amat baik. Baik bagiku dan baik bagi setiap orang. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil hari ini dari buku Kisah Para Rasul. Pertama-tama kita melihat dulu pasal yang keempat, ayat yang ke-16 ya. Sekarang saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan bagi Bapak Ibu yang terkasih. Dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini?
Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Ayat ini sebagai nats tema dan sebagai renungan rohani makanan breakfast kita saat ini. Pertolongan, kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan dialirkan lewat orang-orang biasa. Orang-orang biasa yang percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Ini bukan berarti orang yang luar biasa, orang yang hebat, orang yang berpendidikan tinggi, orang yang kaya raya tidak bisa dipakai Tuhan untuk alirkan kuasanya, kasihnya. Bisa Bapak Ibu. Tapi hari ini kita akan melihat bahwa sekalipun orang biasa, bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang sulit. Jikalau Tuhan berkehendak, atau istilahnya atas seizin Tuhan, apa sih yang mustahil? Jangankan orang biasa, batu-batu Tuhan akan pakai berbicara, bahkan bisa memuji Tuhan. Bukti hari ini banyak tuh aplikasi-aplikasi yang kita bisa pakai memuji Tuhan. Amin. Siapakah orang-orang biasa ini? Mereka adalah, kalau kita melihat Petrus dan Yohanes. Kita sekarang mundur beberapa ayat. Ayat demi ayat kita akan baca. Sekarang kita akan membaca Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-13. Ya. Ketika sidang itu melihat keberanian. Perhatikan, keberanian. Apakah engkau nekat? Kadang banyak orang nekat. Bahkan ada yang berkata begini, saya berani mati untuk membela nama baik saya. Wih, keren. Tapi apakah kita juga punya keberanian di dalam melayani pekerjaan Tuhan? Ayo. Apa kita punya keberanian untuk percaya kepada Tuhan? Ayo. Apa kita punya keberanian untuk melakukan firman Tuhan? Ayo. Apa kita punya keberanian untuk menyatakan kasih Tuhan? Ayo. Artinya gini, manusia ya berani yang salah saja banyak nekatnya. Betul nggak? Nah sekarang pesta hamba Tuhan share. Apakah kita sebagai orang percaya, kita berani nggak mendeklar firman Tuhan? Bahwa ini loh keyakinan saya percaya betul loh. Karena setiap kita, ayo kita menghidupi apa yang kita percayai. Sekalipun kita menghadapi tantangan daripada apa yang kita percayai itu. Ya, ketika sidang artinya karena kepercayaannya, Petrus dan Yohanes ini sampai masuk di sidang pengadilan, Bapak Ibu. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui, perhatikan di sini, bahwa keduanya orang biasa. Orang biasa yang tidak terpelajar. Sekali lagi, ini tidak mengecilkan Bapak Ibu yang terpelajar, apalagi terpelajar tingkat tinggi. Tidak. Tapi Bible sedang memberitahu kita, sekalipun orang biasa yang tidak terpelajar, ketika dia berani mempercayakan hidupnya pada firman Tuhan, mereka bisa dipakai Tuhan untuk mengalirkan kuasa Tuhan. Keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, maka heranlah mereka. Karena mereka mengenal keduanya ini adalah pengikut Yesus. Ini yang keren banget. Jadi pengikut Yesus, sekalipun orang biasa,
mereka dapat melakukan pekerjaan atau perkara-perkara yang luar biasa. Kata kuncinya adalah pengikut Yesus. Maka saudara-saudara, hari ini ketika kita sudah memberi diri menjadi pengikut Tuhan Yesus, ayo kita bangga. Jangan malu. Ayo kita bangga. Kita bangga bukan karena kita terpelajar tinggi, kita minder bukan karena kita orang biasa. Kita bangga karena kita pengikut Kristus. Kita bangga bukan karena kita hebat, merasa sehat, bugar. Kita minder, terus kita kecil hati karena kita sedang mungkin kurang sehat. Kita bangga karena kita pengikut Kristus. Saya bangga saya pengikut Yesus. Kita sekarang lihat ayat 14. Orang biasa ini disidang Bapak Ibu. Apa kesalahannya? Karena mereka sudah menyembuhkan orang sakit. Dan kesembuhan itu nyata dengan kesaksian, membuat orang-orang tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantah. Kita sekarang maju ayat 17 dari Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-17. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, maka baiklah kita mengancam dan melarang mereka. Perhatikan, orang biasa menjadi luar biasa ketika mereka menjadi pengikut Yesus. Pengikut Yesus harus berani menyatakan firman Tuhan. Sekalipun mendapatkan ancaman dan pelarangan. Kalau kita melihat ayat 17, apa sih tujuannya pengancaman dan pelarangan itu kepada pengikut Kristus? Karena mereka takut nama Yesus semakin tersiar. Mereka mencoba untuk memberangus. Mereka mencoba untuk memborgol. Mereka coba untuk menutupi. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya hati susah, dihiburnya. Amin. Nama Yesus, nama yang indah, yang selalu kukenang di dalam hatiku. Yuk, itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya hati susah, dihiburnya. Amin. Nama Yesus, nama yang ajaib. Nama Yesus, nama yang ajaib. Berbagai macam cara mereka coba untuk membungkam, melarang, bahkan mengancam mereka. Itu tercatat dalam buku Kisah Rasul 4 ayat 17.
supaya mereka jangan berbicara dalam nama itu, padahal nama itu sudah menyembuhkan banyak orang sakit tanpa syarat, tanpa obat-obatan, tanpa jamu, tanpa ramuan, tanpa mahar. Di mana letak kesalahannya Petrus dan Yohanes ini sampai harus masuk di sidang pengadilan? Silakan direnungkan dengan hati. Masuk kita ayat 18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi in Jesus name. Mereka dilarang dan sama sekali jangan berbicara apalagi mengajar di dalam nama Yesus. Ayat 19. Tetapi lihat, orang biasa ini yang punya keberanian, berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, berani mempercayakan firman ini ya dan amin. Mereka tidak loyo-loyo Bapak Ibu. Mereka tidak patah semangat, tidak patah arang, tidak. Bahkan di depan sidang pengadilan mereka tetap on fire. Bible mencatat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Tuhan, yaitu apakah taat kepada kamu manusia ataukah taat kepada Tuhan. Ayat 20. Sebab kami tidak mungkin tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang kami dengar. Tidak mungkin kami tidak berkata-kata. Tidak mungkin kami tidak bercerita tentang kasih yang kami alami. Orang saja makan nasi Padang enak, cocok, tanpa disuruh restoran Padang, dia akan cerita ke teman-temannya. Di sana nasi Padangnya enak banget. Kenapa? Dia merasakan nikmatnya nasi Padang. Terlebih saya yang sampah hina dina ini diangkat, diubahkan, dikuduskan, diurapi, dibenarkan, diampuni oleh Tuhan Yesus. Masakah saya harus diam? Saya berbicara karena kasih Tuhan yang sudah mengubahkan saya. Dulu saya berani, padahal berani yang salah, belum dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Hari ini saya punya keberanian, tapi bukan keberanian yang salah, bukan keberanian nekat atau yang konyol, tapi keberanian mempercayakan firman Tuhan dan berdoa dan mengalirkan kasih Tuhan bagi sesama yang membutuhkan. Kemarin kami dikunjungi oleh, kami dapat laporan Kemenak dan Menkumham. Laporan yang kami terima karena saat dikunjungi kami tidak berada di tempat. Kami mendapat laporan dari Kakak Melki, katanya tujuan mereka datang mau memeriksa. Memeriksa apa? Perizinan. Baik dari Kemenak, dari Menkumham. Belum ketemu, mudah-mudahan hari ini ketemu.
Mereka juga mungkin lupa, atau tim kami yang mungkin juga lupa meminta kontak person. Mudah-mudahan hari ini datang kembali, atau mudah-mudahan hari ini pastor bisa ketemu. Dan sambil bertanya izin apa yang mereka mau minta. Karena setahu Pastor Andy, izin-izin yang kami punya sudah lengkap. Tinggal rekom dari Bapak RT dan rekom dari FKUB, karena memang mereka tidak kasih. Mudah-mudahan ketika kami diperiksa perizinan dan semua yang diminta ada, saya harapkan ada keadilan dengan hak yang sama. Setelah kami diperiksa, saya harap pihak RT dan FKUB juga diperiksa. Izin kami sudah ada dari Menkumham, dari Kementerian Agama kami sudah punya, dari Dirjen Bimas Kristen kami sudah punya, IMB kami sudah punya, domisili kami sudah punya. Apa lagi kira-kira ya? Kalau tidak salah ingat, kami punya kurang lebih 10 rekomendasi. Berapa? Kurang lebih 10 rekomendasi. Tantangan demi tantangan kami hadapi. Tapi itu tidak mengurangi kasih Kristus mengalir di hati kami. Kasih Kristus mengalir mampukan kami untuk selalu bersyukur dan percaya dan berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik. Kasih Kristus yang sudah menolong mengubahkan saya, mampukan kami tetap berbagi, membuka tangan untuk orang lain, mengalirkan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami belajar hidup tidak untuk diri kami sendiri. Bahkan pelayanan Tuhan percayakan, kami belajar tidak hidup untuk pelayanan sendiri, tapi kami rindu melihat semua pelayanan yang dikerjakan hamba-hamba Tuhan itu semarak berhasil memuliakan Tuhan. Pelayanannya dipenuhi, jiwa-jiwa yang memuji Tuhan diselamatkan, dibenarkan. Tapi memang begitu Bapak Ibu, ketika engkau menjadi percaya, kita harus berani percayakan hidup kita kepada Tuhan. Sekalipun engkau orang biasa, Tuhan bisa pakai orang biasa. Apalagi kalau saudara merasa luar biasa, dahsyat. Kiranya renungan ini menguatkan setiap kita bahwa mujizat Tuhan masih ada. Pertolongan Tuhan masih ada. Belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun di depan ada tantangan. Kita tidak mungkin tidak berkata-kata dari apa yang sudah kita alami. Kita tidak mungkin diam karena kita orang Kristen. Bukan orang Kristen agamawi, tapi sebuah hubungan pribadi yang datang dari surga mulia, mencari orang berdosa. Dan saya orang berdosa itu yang sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Biarlah hidup yang tersisa ini hanya membawa kabar pengampunan. Di dalam pengampunan Tuhan Yesus ada kebaikannya, ada kedamaiannya, ada pertolongannya, ada kelepasan dari roh-roh jahat, ada kesembuhan dari kelemahan dan penyakit. Sampai hari ini Tuhan masih menolong hidupku dan hidupmu. Jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Ini yang nonton sekian ribu orang, kurang lebih 8.000.
tentu kita masing-masing punya pergumulan. Tapi pergumulan itu tidak membuat engkau berhenti percaya kepada Tuhan. Kenapa kita untuk kepercayaan kita lemah? Tapi ketika untuk hal-hal kedagingan, banyak orang menjadi sembrono. Firman ini datang mengajak kita tetap kuat di dalam iman. Petrus dan Yohanes orang biasa, tapi mereka berani menyatakan kebaikan Tuhan. Sekalipun mereka disidang, tetapi kasih Tuhan tetap menyembuhkan orang-orang sakit yang membutuhkan. Sementara orang-orang jahat terus mencoba untuk menghalangi mereka memberitakan tentang kasih Tuhan. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, mungkin hari ini kita sudah menjadi orang yang melakukan firman Tuhan. Barangkali ada saja orang di sekitar Anda yang menghalangi Anda dengan berbagai macam cara. Jangan berhenti menceritakan kebaikan Tuhan, karena kita tidak mungkin tidak berkata-kata dari apa yang sudah kita alami dari Tuhan Yesus. Amin buat firman Tuhan. Time for pray dan pastor berdoa bagi seluruh pemirsa sekalian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan goyah. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Karena esok Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib buat hidupku dan hidupmu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas apa yang sudah saya rasakan, apa saya alami? Saya harus berkata-kata. Berkata-kata. Jangan berhenti berkata-kata tentang kasih Tuhan. Jangan bungkam kata-katamu tentang kasih Tuhan karena tantangan yang kau hadapi hari ini. Tantangan yang kau hadapi adalah biasa. Tidak melebihi kekuatanmu, percayalah akan hal ini. Di balik tantangan itu, Tuhan menyediakan jalan keluar. Percayalah, tidak ada yang terlalu sukar. Semua tetap ada dalam kendali Tuhan Yesus. Ini yang saya imani. Apakah engkau percaya? Selamat berjalan bersama Tuhan Yesus. Diberkatilah tubuh Bapak Ibu sekalian. Aliran kasih, kuasa, dan kesembuhan dari Tuhan Yesus men-touch tubuh kita, mengurapi, memulihkan, menyembuhkan, dan dipakai sebagai alat untuk menyatakan kasih-Nya untuk keluargamu, untuk pelayanan yang Tuhan percayakan, dan hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan Yesus. Soli Deo Gloria, terpujilah Tuhan tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur ya Tuhan. Beberapa saudara merasa tidak sanggup, mau nangis, mau sedih, mau tengkurap sudah, mau tiarap udah gak sanggup. Saat ini saya berdoa, kasih Tuhan mampukan engkau. Tegakkan kepalamu, pandang ke depan. Engkau masih sanggup karena ada kasih Tuhan. In Jesus' name. In Jesus' name.
In Jesus' name. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Kita semua merasakan saat ini ada kasih yang sedang mendekat kita. Kasih dari surga yang sedang memeluk kita. Tidakkah Bapak Ibu rasakan hal yang sama? Secara ajaib kelemahanmu itu go! Iblis tidak punya pijakan lagi di hati orang yang sudah menerima damai sejahtera Kristus saat ini. In Jesus' name. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya. Kita diberkati, dipulihkan, dipakai, dibenarkan, dan menjadi alatnya Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Amin. Diberkatilah keluarga Bapak Ibu sekalian ya. Semua sehat-sehat, panjang umur. Beberapa saudara yang tadinya gelisah, tidak tenang, setelah doa-doa ini, cek, engkau sangat tenang, sangat damai. Karena itulah yang Tuhan Yesus bawa dan berikan kepada setiap orang-orang yang datang kepadanya. Terima kasih buat kesempatan ini. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap doa-doa kita. Dan firman-Nya sudah tertabur di hati setiap anak-anak Tuhan, milik Tuhan Yesus. Selamat masuk hari yang baru. Sola fide, Immanuel. Tuhan Yesus setia, tidak tinggalkan kita. Shalom semuanya. Dadah. Bless you all.